Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kewirausahaan pada saat sekarang ini. Salawat beringat salam buat junjungan Nabi besar kita yakni yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengajak umatnya dalam kebesaran yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan yaitu Bu Leni Marlina SSMA, dan seterusnya kami hormati yaitu teman-teman dari kelas kewirausahaan 42. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan materi kewirausahaan yang berjudul Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0. Pada kelompok 6 ini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri Yoga Suganda dengan NIM 200422171 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hargiansyah dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, khususnya berasal dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ayu Rahmawati dengan NIM 200325052 dan saya berasal dari Prodi Biologi NK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 219049. Saya dari Prodi Sastra Inggris Non Kependidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Saputra dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 20042114. Pada materi Revolusi Industri 4.0 ini kami membagi subbahasannya sebanyak 3 pembahasan. Yang pertama, peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Yang kedua, e-commerce, sosial media dan mobile apps. Dan yang ketiga yaitu kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Yang pertama yaitu peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Kehadiran wirausaha digital merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup company yang terobosan-terobosannya melalui teknologi disruptif atau disruptive technology. Kehadiran perusahaan jenis ini dirasakan sangat membantu konsumen karena pada umumnya menawarkan solusi kemudahan dan kenyamanan dengan harga yang relatif lebih murah. Kemunculan wirausaha digital di Indonesia tentunya akan lebih menarik banyak aktivitas ekonomi yang akhirnya menghasilkan kualitas hidup masyarakat yang berhasil. Dengan jumlah populasi pengguna internet yang semakin besar, maka ini merupakan peluang yang besar bagi seorang wirausaha untuk menggunakan teknologi informasi, yaitu sebagai alternatif bisnisnya. Seperti peluang bisnis yang dimanfaatkan untuk menjual barang atau jasa melalui website pribadi, aplikasi penjualan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan aplikasi lainnya. Alternatif bisnis lainnya adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk menjual barang atau jasa. Nah, seorang wirausaha ini dituntut untuk belajar dan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu contoh keuntungannya adalah dapat menarik banyak orang dikarenakan kemudahannya dan tidak ribet untuk mengaksesnya. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan orang untuk berbelanja online. Yang pertama adalah faktor kenyamanan. Ketika orang yang melakukan belanja online, dia akan merasakan nyaman pada saat melakukan transaksi pembelian, seperti tidak merasakan kerumunan, tidak merasakan antri, dan lainnya. Selanjutnya faktor kelengkapan informasi di internet. Jika seorang pembeli tidak mengetahui yang namanya informasi mengenai produk yang dibelinya, maka dia akan lebih mudah untuk mengakses informasi tersebut dengan mengakses Google
atau secara langsung menanyakan kepada penjualnya. Selanjutnya, mencari info produk dan jasa dengan mudah. Nah, dengan adanya layanan internet, maka seorang pembeli akan lebih mudah mengakses informasi mengenai produk dan jasa yang akan digunakan. Selanjutnya adalah efisiensi dan biayanya lebih pasti. Nah, pada pembahasan sebelumnya, pada saat orang melakukan belanja online, maka dia akan menikmati belanja tersebut yang akan terasa lebih efisien dan biayanya pun akan lebih pasti. Dalam praktiknya, pertumbuhan teknologi digital dan penggunanya yang telah membawa perubahan model bisnis sudah tidak perlu mengakses berbagai layanan jasa dalam satu platform. Beberapa aplikasi yang ada di smartphone telah membantu konsumen untuk memiliki layanan hanya dalam satu klik saja. Nah, pelaku bisnis tidak perlu lagi menyiapkan infrastruktur seperti membuka cabang, namun cukup membuka tokonya secara online. Secara umum, kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Apabila kemampuan tersebut disinergikan dengan kompetensi di bidang teknologi, maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang lazim disebut dengan technopreneurship. Nah, selanjutnya, seorang wirausaha digital tidak cukup bermodalkan satu atau dua kemampuan di bidang teknologi, melainkan juga harus peka terhadap inovasi teknologi yang didukung dengan penemuan ide kreatif. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu e-commerce, sosial media, dan mobile apps. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik terutama internet. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok. Untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce, software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Secara umum, e-commerce artinya melakukan bisnis melalui jaringan yang saling terhubung atau interconnected networks internet. Saat ini, e-commerce tengah berkembang sangat pesat di Indonesia. E-commerce memungkinkan proses jual beli produk atau jasa secara end-to-end dilakukan melalui sistem online. Beberapa contoh platform e-commerce di Indonesia yang dapat digunakan di antaranya Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli, OLX, dan lain-lain. Setiap platform menawarkan kelebihan dan ciri khasnya masing-masing. Beberapa jenis e-commerce yang paling sering dilakukan antaranya e-commerce konsumen to consumer, C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lainnya, inilah yang dinamakan dengan C2C. Yang kedua yaitu e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka jalankan. Biasanya jenis B2B ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contohnya yaitu perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Slide selanjutnya yaitu metode yang sering digunakan dalam e-commerce. Yang pertama, pembayaran elektronik, yaitu menggunakan GoPay, OVO, dan Dana, dan lain-lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung, jadi penjual dan pembeli bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai
kepada pihak penjual. Yang ketiga yaitu pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual setelah membayar barang atau dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial media dan mobile apps dalam industri 4.0. Sosial media ini bisa kita gunakan sebagai sarana digital marketing untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online dengan klien ataupun dengan calon klien bisnis. Sebenarnya tidak hanya untuk alat komunikasi saja, masih banyak sekali manfaat lain yang bisa dirasakan oleh penggunanya, terutama sebagai pemilik bisnis. Yang pertama, yaitu sebagai media promosi. Kita dapat menggunakan sosial media ini sebagai media untuk pengenalan produk, memberikan informasi kepada calon pelanggan, dan juga mengembarkan promosi yang sedang dijalankan. Selain itu, media sosial ini juga lebih mudah dan murah, sehingga kita dapat mempromosikan bisnis tanpa khawatir dengan batasan seperti dana, waktu, ataupun jarak. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu melihat selera pasar. Melalui sosial media ini, kita bisa dengan mudah melihat bagaimana selera masyarakat berubah sesuai dengan berubahnya waktu. Kemudian, yang ketiga yaitu memberikan pengalaman lebih bagi pelanggan. Seperti yang kita tahu bahwa bisnis ini bukan hanya mengenai bagaimana sebuah produk itu tersampaikan kepada pelanggan, tetapi juga mengenai before and after sales. Jadi, dengan menciptakan pengalaman yang lebih bagi pelanggan, misalnya dengan berkomunikasi melalui customer service, atau pelanggan bisa melihat deskripsi barang, mengecek pengiriman barang, hingga melakukan pemberian rating kepada usaha kita. Kemudian, manfaat yang lainnya yaitu kesempatan untuk melihat kompetitor. Kita bisa dengan mudah mengecek sosial media kompetitor lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai cara promosi, penawaran, serta inovasi baru dari bisnis kompetitor. Kemudian, yang berikutnya yaitu target penjualan yang jelas. Karena dengan sosial media, kita tidak perlu repot untuk mengerucutkan pasar dan mengeluarkan biaya, serta usaha untuk menawarkan barang kepada audiens yang tidak cocok dengan usaha kita. Selanjutnya, dalam pemasaran digital, hal yang dapat digunakan dalam wirausaha digital adalah yang pertama yaitu profil bisnis dan produk sebelum menggunakan online marketing. Nah, terlebih dahulu mempersiapkan profil bisnis dan produk yang dimiliki. Profil bisnis ini bisa meliputi nama usaha, logo bila ada, foto tempat usaha, nomor kontak atau telepon usaha, daftar produk atau layanan, foto produk, dan informasi lainnya yang penting untuk diinformasikan kepada publik. Yang kedua yaitu Google Maps, karena Google Maps ini bisa dikatakan sebagai platform peta online yang sangat populer. Semua smartphone itu aplikasi transportasi online dan hampir seluruh perangkat GPS menggunakan Google Maps sebagai platform peta online. Kemudian yaitu dengan Facebook dan Instagram, karena segala informasi yang sering kita berikan di media sosial ini sangat berguna. Kemudian yang keempat yaitu Search Engine Optimizer atau SEO. Biasanya ini adalah fitur yang terdapat pada situs pencarian seperti Google untuk menempatkan sebuah laman atau bisnis berada di bagian teratas pencarian. Nah, ini efektif untuk ekspansi pelanggan baru atau perluasan pelanggan baru, dan juga sangat efektif untuk menarik pelanggan baru yang sebelumnya belum memiliki preferensi apapun. Kemudian yang kelima yaitu dengan website atau blog yang dapat digunakan untuk seluruh macam skala bisnis, mulai dari kecil, menengah, hingga besar. Nah, website ini dapat menjadi laman yang kita gunakan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pelanggan dengan informasi yang dapat kita berikan kepada pelanggan. Kemudian ini website memiliki keunggulan yaitu keleluasan untuk memberikan informasi, sedangkan blog ini dilakukan dengan relatif lebih mudah dan gratis. Baiklah teman, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetisi dan pengembangan usaha era IT. Strategi bisnis merupakan hal penting yang wajib Anda buat agar dapat menghadapi persaingan bisnis. Mirisnya, tidak semua pelaku usaha konvensional. Banyak di antara mereka yang tidak ikut melakukan perubahan dan mengalami penurunan omset. Era digital yang harusnya menjadi sebuah peluang justru menjadi ancaman untuk mereka.
Untuk itu, diperlukan sebuah langkah perubahan, yakni salah satunya menjadi strategi bisnis. Perkembangan bisnis dalam bidang teknologi telah melibatkan banyak aktor, meliputi pemilik ide kreatif atau wirausaha digital, perusahaan riset, penyedia modal, dan pemerintah. Hubungan saling dukung antar aktor tersebut akan mendorong berkembangnya bisnis teknologi. Sebagaimana tercermin dalam praktik kewirausahaan digital di beberapa negara lain, melalui proses kewirausahaan dalam bidang teknologi, maka pembangunan berkelanjutan sebuah negara, bahkan dunia dapat terwujud. Sejumlah wirausaha digital di Indonesia yang cukup populer, yaitu Andrea Darwis, pendiri Kaskus, William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, Nadiem Makarim, pendiri Gojek, dan lain sebagainya. Wirausaha digital adalah upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Selanjutnya, untuk bisa menjadi seorang wirausaha digital, dibutuhkan beberapa prinsip dasar seperti minat, visi jangka panjang, kepemimpinan, jaringan atau relasi. Yang pertama, minat. Prinsip pertama yang harus dimiliki seorang wirausaha digital adalah minat atau ketertarikan yang besar dalam menjalankan sebuah bisnis. Rasa ketertarikan yang besar untuk menjalankan bisnis akan memotivasi untuk terus maju dan mencapai tujuan yang ingin dicapai, dan memacu untuk melakukan yang terbaik dalam setiap usaha. Yang kedua, visi dan misi jangka panjang. Merupakan bagian dalam strategi perusahaan, kepemimpinan selain memiliki prinsip visi dan misi jangka panjang, wirausaha digital juga haruslah memiliki kemampuan kepemimpinan, minimal memimpin diri sendiri. Kemampuan kepemimpinan akan semakin diperlukan seorang wirausahaan ketika tidak lagi bekerja sendiri, tetapi dengan orang lain atau tim. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Selain memiliki prinsip visi dan misi jangka panjang, wirausaha digital juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena kemampuan kepemimpinan akan semakin diperlukan seorang wirausaha ketika tidak lagi bekerja sendiri, tapi dengan orang lain atau tim. Yang keempat, jaringan atau relasi. Selama membangun usaha, perluasan jaringan adalah prinsip yang sangat penting. Membangun relasi dimulai dari pelaku wirausaha digital merintis suatu usaha. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.